Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penugasan terstruktur 6, perencanaan, rekrutmen, dan seleksi SDM dalam organisasi. Next. Untuk pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Fadliansyah Ahmad Lutfi Zain dengan NIM 14122000157. Terus Saudara Davin, silakan memperkenalkan diri. Nama saya Davin Daniel Vander untuk NIM-nya 141220064. Lanjutnya. Perkenalkan nama saya Rika Dika Saputra dengan NIM 14122000207. Saya Ilham Ari Zamzam dengan NIM 14122002117. Dan saya Zikal Fadila dengan NIM 14122000285. Baik, next. Baik, untuk yang pertama, kami akan membahas tentang rancangan organisasi. Jadi di sini organisasi yang akan kami rancang adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi produk elektronik. Nama perusahaan tersebut adalah PT Tektok Indonesia. Next. Next. Baik, untuk rancangan organisasi visi dan misi akan dijelaskan oleh Saudara Ilham. Saudara Ilham, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Tentunya pada setiap perusahaan-perusahaan memiliki visi dan misi tersendiri. Untuk visi dan misi PT Tektok sendiri yaitu visinya menjadi perusahaan manufaktur elektronik terdepan di Asia Tenggara yang menghadirkan teknologi berkualitas tinggi dan ramah lingkungan. Misinya, yang pertama, mengembangkan produk elektronik yang inovatif dan sesuai kebutuhan pasar. Yang kedua, menerapkan proses produksi berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang ketiga, memberikan nilai tambah kepada pelanggan melalui pelayanan yang profesional dan responsif. Dan yang terakhir, membangun lingkungan kerja yang mendukung pengembangan talenta dan inovasi. Untuk struktur organisasi PT Tektok Indonesia sendiri menggunakan struktur organisasi fungsional, yang berarti pembagian berdasarkan fungsi utama. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari struktur organisasi PT Tektok Indonesia. Paling atas terdapat direktur utama, yang di bawahnya ada manajer produksi, manajer pemasaran, manajemen keuangan, manajer SDM, dan manajer R&D. Baik, untuk perencanaan SDM akan dijelaskan oleh Saudara Davin. Saudara Davin, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Untuk yang pertama, kita akan mengumpulkan dan mengolah data perusahaan untuk kepegawaian data yang dikumpulkan mencakupi target perusahaan, struktur organisasi yang tadi, seperti yang tadi dijelaskan sama Ilham, jumlah, jenis, dan otoritas karyawan, dan dasar departemen dan kepemimpinannya. Selanjutnya, untuk yang kedua itu penyusunan job analisis jabatan, yang melibatkan identifikasi output pekerjaan, deskripsi dan spesifikasi jabatan, tugas, tanggung jawab, dan syarat jabatan. Lanjut. Nah, yang ketiga, perkiraan dan perencanaan persediaan pegawai, evaluasi terhadap tenaga kerja, dan mempertimbangkan aspek seperti jumlah, kemampuan, umur, dan pendidikan karyawan, penyebaran dan kebijakan terkait tenaga kerja. Semua ini sangat penting dikarenakan untuk bisa membuat suatu perusahaan, kita harus tahu apa yang kita bisa dapatkan dari perusahaan tersebut, siapa aja yang bekerja dalam situ, jumlah dan kemampuannya seperti apa, pendidikan karyawan seperti apa, dan targetnya seperti apa yang saya sudah jelaskan seperti tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Davin. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Riki. Saudara Riki, saya persilahkan. Ya, yang keempat yaitu ada perkiraan dan perencanaan kebutuhan pegawai. Pada tahap ini yaitu perkiraan memperkirakan permintaan dan penawaran pegawai seperti menilai kebutuhan tenaga kerja berdasarkan proyeksi aktivitas bisnis serta kesediaan tenaga kerja. Penawaran baik dari dalam maupun luar organisasi. Yang selanjutnya yaitu ada menggunakan metode prediksi untuk membutuhkan SDM dari sumber internal dan eksternal. Next.
Yang kelima yaitu ada penyusunan neraca pegawai. Langkah ini menggunakan analisis eh, persediaan pegawai dan kebutuhan pegawai untuk memenuhi kebutuhan organisasinya. Next, yang keenam yaitu ada penyusunan program kepegawaian. Eh, yang pertama yaitu ada merumuskan berbagai alternatif program untuk mencapai target, seperti eh, mengembangkan beberapa opsi atau pendekatan seperti perekrutan, pelatihan, restruksi stati, dan peningkatan motivasi karyawan. Dan selanjutnya yaitu ada memilih dan mengintegrasikan kegiatan dalam kerangka kerja yang utuh. Dari alternatif yang ada, program terbaik terbaik dipilih ditetapkan dalam kerangka kerja yang terintegrasi untuk memastikan semua langkah saling mendukung mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Next. Baik, slide selanjutnya metode rekrutmen akan dijelaskan oleh Saudara Rizky. Saudara Rizky, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai metode rekrutmen SDM. Rekrutmen dilakukan secara internal atau eksternal berdasarkan kebutuhan pada perusahaan. Kalau dari internal itu dipilih jika tenaga kerjanya tersedia, sedangkan kalau eksternal digunakan apabila kandidat internalnya itu tidak terpenuhi syarat, termasuk melibatkan pihak ketiga. Lalu HRD fokus pada kompetensi, komitmen, dan kesesuaian budaya kerja. Perbedaan pandangan muncul antara manajemen yang mengutamakan masa kerja dan karyawan yang mengutamakan prestasi. Tetapi keduanya sepakat pentingnya jenjang karir untuk karyawan yang lama. Next, mekanisme pendapat. Nah, shoot. Untuk mekanisme penempatan SDM yang baru, penempatan karyawan baru dimulai dengan orientasi untuk memahami budaya dan operasional perusahaan. Diikuti pendampingan oleh mentor selama 1 sampai 3 bulan, evaluasi kinerja rutin dilakukan untuk memantau perkembangan setelah masa percobaan 3 sampai 6 bulan. Karyawan yang memenuhi kriteria ditetapkan sebagai pegawai tetap, dan mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan mendukung adaptasi karyawan. Dan kesimpulannya dapat ditarik pada materi ini yaitu perancangan SDM di atas struktur membantu menjamin kelangsungan hidup organisasi, menciptakan efisiensi, dan memastikan SDM yang sesuai dengan kebutuhan strategis organisasi. Baik, kepada moderator silakan mengambil alih. Baik, terima kasih Saudara Rizky sudah menjelaskan. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang penugasan terstruktur 6, perencanaan, rekrutmen, dan seleksi SDM dalam organisasi. Jika ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.